Suatu hari seorang sufi bernama Syekh Muhammad Al-Hariri sedang duduk di sebuah sudut ruangan. Tiba-tiba ada seorang pemuda masuk. Pemuda ini tampak begitu lusuh. Tidak mengenakan tutup kepala, tidak juga beralas kaki, dan rambutnya terurai. Wajahnya juga tampak pucat. Syekh Muhammad Al-Hariri adalah salah satu murid dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Al-Hariri juga menjadi pengganti gurunya tersebut. Selain sebagai seorang ahli ilmu, Syekh Muhammad Al-Hariri juga seorang sufi nan alim. Beliau memiliki kebiasaan berpuasa di siang hari tetapi tidak pernah terlihat berbuka. Ketika malam tiba, terkadang beliau juga melanjutkan untuk tetap puasa. Syekh Muhammad Al-Hariri dikenal sebagai orang yang semangat dalam mencari ilmu. Beliau pernah bermukim di berbagai kota untuk menuntut ilmu termasuk bermukim di Mekah. Pemuda yang ditemuinya itu kemudian mengambil air wudhu dan menunaikan salat 2 rakaat, setelah itu ia hanya menundukkan kepala hingga memasuki waktu maghrib. Pemuda ini kemudian berjamaah dengan Syekh Muhammad Al-Hariri. Selesai salat, lagi-lagi pemuda itu hanya menundukkan kepalanya kembali. Pada malam hari, Khalifah Baghdad mengundang para sufi dan ulama untuk ceramah agama. Sebelum pergi, Syekh Muhammad Al-Hariri menghampiri pemuda tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, maukah kau ikut denganku untuk memenuhi panggilan Khalifah?" "Aku tidak membutuhkan itu," jawab pemuda tersebut. "Yang aku inginkan adalah makanan darimu." Jawabannya tak sesuai harapanku, ia justru menginginkan hal lain dariku, jawab Syekh Al-Hariri dalam hati. Setelah obrolan singkat tersebut, Syekh Muhammad Al-Hariri segera berlalu. Beliau tidak memperdulikan pemuda tersebut. Beliau segera pergi untuk menghadiri acara yang diadakan oleh Khalifah. Sepulang dari acara tersebut, Syekh Muhammad Al-Hariri kembali ke ruangan. Ia melihat pemuda yang sebelumnya ditemui seolah-olah sudah tidur. Oleh karena itu beliau juga langsung tidur. Dalam tidurnya, Syekh Muhammad Al-Hariri bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW bersama 2 orang tua yang bercahaya wajahnya. Di belakangnya tampak rombongan orang-orang dengan kemilau cahaya yang terang. Beliau diberitahu bahwa yang beliau temui tersebut adalah Rasulullah yang didampingi Nabi Ibrahim di sisi kanan dan Nabi Musa di sisi kiri, sementara rombongan di belakang ketiga nabi tersebut adalah para nabi lainnya yang berjumlah 124.000. Syekh Muhammad Al-Hariri segera mendekati Rasulullah dan mencoba untuk mencium tangannya, namun Rasulullah justru memalingkan wajahnya hingga 3 kali. Syekh Muhammad Al-Hariri mencoba hal yang sama, tetapi lagi-lagi Rasulullah memalingkan wajahnya. Syekh Muhammad Al-Hariri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau berpaling wajah dariku?" Rasulullah menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Al-Hariri, "Sungguh engkau telah berbuat kikir. Ketika datang dari golongan kami meminta makanan darimu." Ternyata sufi ini ditegur Rasul lewat mimpi. Mendengar jawaban Rasulullah, Syekh Muhammad Al-Hariri terbangun dalam keadaan hati yang diliputi rasa penyesalan serta ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya menjadi bergetar dan menggigil. Ia memalingkan pandangan ke arah pemuda tersebut, tapi celakanya, ia sudah tidak terlihat lagi. Syekh Muhammad Al-Hariri segera melangkahkan kaki keluar, dicari pemuda itu. Ketika melihatnya, ditanyalah pemuda tersebut, "Hai anak muda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, mohon tunggulah sebentar. Ini makanan untukmu," ujar Syekh Muhammad Al-Hariri. Pemuda itu tersenyum kepada Syekh Muhammad Al-Hariri. "Wahai Syekh Muhammad Al-Hariri, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu?"
Kata pemuda tersebut, mana bisa Nabi dengan jumlah 124.000 itu memberikan pertolongan dengan sesuap makanan. Pemuda itu pergi dan hilang. Sementara Syekh Muhammad Al-Hariri tanpa sendiri dan sangat menyesali perbuatannya tersebut. Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar adalah seorang ahli ibadah yang tekun dan terpelihara dari fitnah. Termasuk fitnah yang datangnya dari perempuan, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam karyanya Hilyatul Auliya wa Tabakat Al-Asfiya. Bahwasanya suatu ketika Sulaiman bin Yasar keluar dari Madinah bersama seorang temannya. Sampai suatu ketika mereka singgah di Al-Abwa, temannya berdiri lalu mengambil bekal, kemudian bertolak ke pasar untuk berbelanja keperluan mereka. Sementara itu Sulaiman tetap berada di tenda. Sulaiman bin Yasar sendiri adalah sosok orang yang berparas paling tampan, dan ia termasuk manusia yang paling wara, dan ketika sedang berada di tenda sendirian Sulaiman dilihat oleh seorang wanita Badui dari puncak bukit yang sedang berada di tendanya. Ketika wanita itu melihat ketampanan dan keindahan Sulaiman, dia segera menghampirinya sambil mengenakan burka penutup muka, dan sarung tangan wanita itu pun datang, lalu duduk di hadapan Sulaiman dan menyingkapkan wajahnya, seakan-akan itu adalah belahan bulan. Wanita tersebut juga berkata, "Apa engkau mau memberiku?" Mendengar ucapan wanita tersebut, Sulaiman mengira bahwa si wanita itu menginginkan makanan, maka dia pun berdiri mengambil sisa bekal untuk diberikan kepadanya. Namun wanita itu berkata, "Aku tidak menginginkan ini, tapi menginginkan apa yang biasa dilakukan laki-laki terhadap istrinya." Mendengar ucapan wanita tersebut, Sulaiman pun berkata, "Iblis telah membawamu kepadaku." Sulaiman akhirnya membenamkan kepalanya ke kerah bajunya, lalu dia pun mulai meratap dan terus menangis. Tatkala wanita itu melihatnya demikian, dia pun kembali menurunkan burka ke wajahnya, lalu melangkahkan kakinya untuk kembali ke tendanya. Tak lama kemudian, teman Sulaiman pun datang setelah berbelanja untuk kebutuhan mereka. Tatkala sang teman melihat Sulaiman dengan mata bengkak karena menangis, dan lehernya sudah mengering, dia pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis?" Sulaiman pun menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingat anak perempuanku." Temannya yang tidak percaya dengan ucapan Sulaiman pun kembali berkata, "Tidak, engkau pasti punya cerita. Anak perempuanmu itu telah berlalu 3 tahun atau sekitar itu." Temannya pun terus mendesaknya hingga akhirnya Sulaiman menceritakan tentang wanita Badui yang menghampiri dan menggodanya. Mendengar cerita Sulaiman, temannya pun langsung meletakkan makanan, dan ia pun menangis dengan keras. Sulaiman kemudian berkata kepadanya, "Lalu apa yang membuatmu menangis?" Dia berkata, "Aku lebih berhak menangis daripada kamu." Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Mengapa?" "Sungguh aku takut, seandainya aku berada di posisimu, tentu aku tidak sabar terhadapnya." Jawab teman Sulaiman. Mereka berdua pun terus menangis. Dan ketika Sulaiman sampai ke Mekah, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i dan menghampiri Hajar Aswad, dia menyelubungkan pakaiannya lalu mengantuk. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki sangat tampan berpostur tinggi mempesona, dan beraroma sangat wangi yang menghampirinya. Sulaiman pun bertanya kepadanya, "Siapa engkau? Semoga Allah merahmatimu." Laki-laki tersebut kemudian menjawab, "Aku Yusuf bin Yakub." Mendengar nama tersebut, Sulaiman kaget dan berkata, "Yusuf As-Siddiq." Dia pun menjawab, "Ya." Dan Sulaiman pun kembali berkata kepadanya, "Sesungguhnya perihalmu dan perihal wanita pembesar itu adalah perihal yang sangat menakjubkan." Yang dimaksud Sulaiman adalah kisah Yusuf dan Zulaikha yang begitu menakjubkan. Mendengar perkataan Sulaiman, Yusuf kemudian berkata kepadanya, "Perihalmu dan perihal wanita di Al-Abwa itu lebih menakjubkan."
Begitulah hidup manusia, penuh dengan godaan-godaan yang selalu mendatanginya, termasuk godaan syahwat dari lawan jenis, yang bisa menjerumuskan hidup manusia dalam dosa yang begitu besar.